Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Media Iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat klub muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat, kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat klub muda dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini, pada hari Senin, pada pekan biasa ke-19 ini, sahabatku, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Mari sahabatku, kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat klub muda dan saudara-saudaraku, dalam Injil pada kesempatan ini, Yesus membayar bea untuk rumah ibadat, sahabatku. Tindakan Yesus ini memang tampak biasa-biasa saja ya, karena hal yang sama juga dilakukan oleh orang lain tentunya. Namun sahabatku, jika kita renungkan lebih dalam lagi, ada hal yang sangat istimewa dari tindakan Yesus itu. Sahabatku yang terkasih, bea atau pajak itu nantinya akan dipersembahkan kepada Allah. Sahabat-sahabatku, Yesus sebagai Allah seharusnya tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi sahabatku, agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka Ia menyuruh Petrus untuk menangkap ikan, dan dari mulut ikan itu akan ada uang 4 dirham yang dapat digunakan untuk membayar pajak, sahabatku. Sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat klub muda, tanpa kita sadari loh, watak, kebiasaan, pola pikir, tingkah laku, dan perkataan kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, sahabatku. Oleh karena itu, sahabatku yang terkasih, sikap mau mawas diri agar kehadiran kita di tengah keluarga dan teman-teman, masyarakat, tempat kerja tidak menyakiti, sahabatku, memojokkan dan menghambat kemajuan serta perkembangan orang lain, sahabatku. Ini menjadi sangat penting bagi kita semua, sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada,
Mawas diri ini hanya akan terjadi jika kita memiliki kerendahan hati dan peduli dengan kehidupan orang lain, sahabatku. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sebagai orang beriman, kita diajak untuk mampu menjadi berkat bagi sesama. Sehingga karena kebaikan itu orang lain bisa mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, semoga dengan terang sabdamu kami semakin mampu mengelola dan menata hidup kami sebagaimana yang Engkau kehendaki, sehingga kami semua tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan, merefleksikan bersama, dan kita belajar sahabatku pada kesempatan ini. Mari sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita selalu mawas diri dan kita belajar mengontrol diri kita. Belajar untuk rendah hati sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati.